Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai kevariasian. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Azera dengan NIM 2007153. Saya Firda Rahma Fadriana dengan NIM 2009321. Saya Suci Dwi Pratami dengan NIM 2006838. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu: yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca. Kevariasian ini tidak kita temukan dalam kalimat demi kalimat atau pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri sendiri. Kevariasian akan diperoleh jika kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat yang lain. Dan variasi kalimat tersebut antara lain: yang pertama, A. Variasi dalam pembukaan kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan frase keterangan yang meliputi waktu, tempat, dan cara. Contohnya, tadi pagi ibu pergi ke pasar. Selanjutnya, frase benda. Contoh, Mang Usil dari Kompas menganggap hal ini sebagai satu isyarat sederhana. Frase kerja. Contoh, dibuangnya jauh-jauh pikiran yang menghantuinya selama ini. Yang keempat, partikel penghubung. Contoh, karena bekerja terlalu berat, ia jatuh sakit. B. Variasi dalam pola kalimat. Untuk keefektifan kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Contohnya yaitu, dosen muda itu belum dikenal oleh mahasiswa. Itu predikatnya, subjek, predikat, objek. Yang kedua, dosen dikenal oleh mahasiswa Unila, dosen muda itu. Predikat, objek, subjek. Yang ketiga, dosen muda itu oleh mahasiswa Unila belum dikenal. Subjek, objek, predikat. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai keefektifan sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, Presiden Jokowi sekali menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap makna peringatan tersebut? Dalam kutipan tersebut terdapat satu kalimat yang dinyatakan dalam bentuk tanya. Penulis tentu dapat mengatakan dalam kalimat berita, akan tetapi untuk mencapai keefektifan, ia memakai kalimat tanya. Variasi bentuk aktif pasif. Contoh bagian A. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula, kita tidak perlu memupukkannya. Kita hanya menggali lubang, menanam dan tinggal menunggu buahnya. Bandingkan dengan kalimat berikut. Contoh bagian B. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah, pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula, tidak perlu dipupuk, kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Kalimat-kalimat pada paragraf A semuanya berupa kalimat aktif, sedangkan pada paragraf B berupa kalimat aktif dan pasif. Dapat dikatakan bahwa kalimat-kalimat pada paragraf A tidak bervariasi, sedangkan pada paragraf B bervariasi, namun hanya variasi aktif beserta pasif.